HP ini HP FE Band Edition, punya spek hampir setara flagshipnya, cuma lebih murah. Ini dia nih HP-nya, Samsung S20 FE dan Samsung S21 FE. HP dari Samsung yang ada Fan Edition-nya ini udah nggak ada lagi nih di dua seri terbarunya, di S22 dan S23. Nah, jadinya seri S20 FE dan S21 FE ini juga udah unik. Soalnya HP ini diproduksi untuk segmen yang pengen icip-icip atau cobain HP rasa flagship cuma dengan harga yang lebih murah. HP rilisan di tahun 2020 untuk S20 FE terkenal punya tampilan desain warna cerah dan warnanya tuh juga beragam banyak banget. Jadinya lebih menarik dibanding sama versi regularnya. Dulu itu harganya di kisaran 7 juta pas awal rilisnya. Sekarang secondnya di teman ponsel harganya udah sampai 4,8 juta. Udah turun lumayan banget ya. Nah, untuk S21 FE yang rilis di tahun 2021 harganya di 9 juta waktu itu. Sekarang secondnya 6.249.000 yang termasuk udah turun banget nih harganya. Nah, makanya HP-HP kayak gini tuh menarik banget buat dibahas. Soalnya keduanya punya spek dan desain yang mirip sama flagshipnya. Buat kamu yang pengen tahu juga bedanya antara Samsung S20 FE dan S21 FE, nih gua kasih tahu di sini, oke? Ya udah, kalau gitu langsung aja kita lihat dulu dari desainnya. Pertama dari yang S20 FE dulu nih, desainnya menurut gua masih bagus lah dan mirip juga sama S20 regularnya. Punya bodi berbahan plastik, belakangnya finishingnya matte jadi aman sama sidik jari. Modul kameranya masih berbentuk kotak dan ada 3 kamera di dalamnya. Untuk dipakai sekarang tuh masih bagus juga kok. Sekarang kita lihat untuk yang S21 FE. Nah, ini lebih fresh ya, lebih bagus desainnya dibanding S20 FE tadi. Bodi belakangnya juga sama doff dan dari plastik juga. Cuma modul kameranya diperbarui, udah nggak dibikin kotak lagi, tapi ada 3 bulatan kamera dan ada levelnya untuk kameranya. Jadinya lebih nonjol. Gue sih lebih suka untuk desain yang S21 FE ini ya. Walaupun S20 FE juga masih bagus. Buat beratnya gue rasa sih lebih berat di S20 FE ini nih dibanding sama S21 FE-nya. S20 FE berat di 190 gram dan S21 FE 177 gram aja. Jadi lebih kecil dan lebih ringan. Oh ya, kedua HP FE ini udah punya sertifikasi tahan air guys. Ada IP68-nya. Sekarang kita ke layarnya yang emang bagus nih keduanya. Ada punch hole untuk kamera depannya. Cuma kalau gue lihat nih ya, punch hole-nya itu lebih kecil S20 FE ya dibanding S21 ukurannya. Kalau untuk bezel layarnya lebih tipis di S21 FE sih kelihatannya. Lebih tipis di screen body rasionya. Kalau S20 FE masih kelihatan bagian atas dan bawahnya tuh lebih tebal. Untuk panelnya S20 FE pakai Super AMOLED berukuran 6,5 inci, sedangkan S21 ukurannya lebih kecil di 6,4 inci dengan panel layar yang udah di-upgrade dan lebih bagus. Dynamic AMOLED 2 times. Dynamic AMOLED 2 times ini bisa tampilin warna lebih cerah dibandingkan Super AMOLED yang ada di panel Galaxy S20 FE. Cuma nih layarnya sih kalau gue lihat bedanya nggak begitu jauh ya. Sama-sama bagus kok ini. Terus juga kedua HP FE ini punya refresh rate di 120 Hz. Jadi bikin tampilan displaynya tuh lebih mulus dan smooth. Jangan khawatir kegores karena kedua HP ini tuh ada perlindungan dari Corning Gorilla Glass 3 untuk S20 FE dan Gorilla Glass Victus untuk S21 FE. Aman udah jadinya. Buat performanya sih emang yang lebih baru pastinya pakai teknologi yang baru juga. Cuma jangan anggap S20 FE ini kurang. Kalau gue kasih tahu nih, walaupun pakai chipset Exynos 990, cuma performanya masih mantap kok. Masih bisa dapetin skor Antutu segini nih. Tuh 500 ribuan. Masih bagus kan? Chipset Exynos 990 ini setara sama Snapdragon 865. Bisa banget handle kerjaan berat kayak multitasking dan streaming 4K sampai game berat juga. Nah, kita cobain nih main Genshin Impact. Kita lihat dulu nih, dicoba di grafik menengah. Ternyata masih kuat kok, masih bisa mainin lancar. Bagus lah. Sekarang kita lihat untuk S21 FE yang pakai chipset lebih tinggi dari S20 FE Exynos 2100. Chipset ini juga tentunya bisa dukung aktivitas seharian. Buat kerja, nonton, ngegame pun pasti masih lancar banget lah. Untuk S21 FE skor Antutunya di sebelah sini ya guys. Tuh ada di 600 ribuan. Beda 100 ribu ya dari S20 FE tadi. Sekarang kita tes mainin Genshin Impact. Nah, kita setting juga di grafik menengah. Nah, gimana? Lancar juga kan mainannya? Untuk suhunya sih biasa aja, nggak terlalu panas yang gimana-gimana. Masih di kondisi wajar lah. Untuk RAM yang sama-sama di 8 GB ini, kita tes yuk speed testnya buat lihat perbandingan kedua HP ini. Nah, bisa dilihat di sini.
Nah gimana? Mirip-mirip lah ya untuk hasil speed testnya antara S20 FE dan S21 FE ini. Lanjut sekarang ke baterainya yang punya kapasitas juga sama di 4500 mAh. Bisa fast charging di 25 watt. Terus ada wireless charger di 15 watt juga. Mirip-mirip lah ya untuk sektor baterainya nih. Sekarang untuk OS-nya yang sebenarnya tuh udah bisa sampai di Android 13 dan One UI 5.1 ya. Cuma gue belum update aja nih. Sejauh ini sih untuk OS dari Samsung emang jarang ada masalah ya guys. Bagus. Terus untuk jaringan internetnya Galaxy S20 FE masih menggunakan jaringan 4G atau LTE. Walaupun begitu jaringan 4G LTE ini masih sangat stabil buat dipakai saat ini. Nah untuk Galaxy S21 FE udah menggunakan jaringan 5G. Sayangnya saat ini sih di daerah gua belum ada tuh jaringan 5G yang maksimal. Dan provider yang gue pakai belum terupgrade juga ke 5G. Jadi gue belum bisa nyobain nih kecepatan sinyalnya. Tapi tenanglah, Galaxy S21 FE ini juga support jaringan 4G LTE ya. Lanjut ke kameranya yang emang punya spek yang sama persis nih. Keduanya tuh punya kamera utama di 12 megapiksel. Terus ada 8 megapiksel telefoto, 12 megapiksel kamera ultrawide. Walaupun kamera depan dan belakang Galaxy S21 FE dan Galaxy S20 FE ini menggunakan resolusi yang sama, cuma nih ya, lensa telefoto jadi peningkatan yang paling kelihatan. Lensa telefoto di Galaxy S21 FE punya 30 kali space zoom, sedangkan lensa telefoto Galaxy S20 FE hanya didukung pembesaran optik hingga 3 kali aja. Itu udah kelihatan ya bedanya. Oke, buat yang mau lihat foto-foto dari kedua HP FE ini, nih gue kasih. Gimana? Kerasa bedanya ya? Gue sih lebih suka hasil foto dari S21 FE ini ya. Gambar yang dihasilin tuh lebih bagus dan detail menurut gue. Sekarang untuk videonya yang sama-sama bisa ngerekam di resolusi maksimalnya ya. 4K 60 fps, ada fitur gyro dan AES untuk stabilisasinya. Buat yang mau lihat hasil videonya, nih di sini. Gimana hasil videonya? Mirip-mirip kan ya? Fitur stabilisasinya menurut gue emang rada kurang. Cuma hasil video 4K-nya masih cakep kok dari kedua HP ini. Nah gimana nih menurut kalian S20 FE dan S21 FE? Kalian kira-kira lebih suka yang mana? Kalau menurut gue sih ya dari kedua HP ini punya fitur dan spek yang mirip. Walaupun S21 FE di atas S20 FE satu level, cuma dari kemampuan S20 FE yang gue bilang masih bagus dan mirip sama S21 FE, masih bisa banget dipilih sama kalian. Karena kemampuan performa, RAM, baterainya tuh masih hampir mirip sama S21 FE ini, yang bedain cuma di sektor chipset dan kameranya aja yang belum punya telefoto. Untuk desain sih beda-beda seleranya, S21 FE lebih bagus sih emang. Untuk harga lebih menarik S20 FE. Dan bisa jadi pilihan juga kalau kalian cari HP di range 4 jutaan. Oke, itu tadi ya bedanya S20 FE dan S21 FE. Udah pada tahu kan sekarang? Kalian bisa komen apapun tentang kedua HP ini. Atau bisa like dan subscribe channel Teman Ponsel. Gua Ian, cabut.